Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang audit kas. Berikut soal dan pembahasannya. Yang pertama, apa itu audit kas? Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan atau mengevaluasi bukti histori tanpa memihak dan berprasangka. Sedangkan kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk kesimpulannya, audit kas merupakan pemeriksaan buku khusus mengenai transaksi kas dalam jangka waktu tertentu untuk meneliti kelengkapan, kebenaran, dan sahnya transaksi arus kas itu, serta untuk menetapkan apakah seluruh penerimaan kas telah dibukukan atau belum. Untuk langkah-langkah mengaudit kas, yang pertama kita akan melakukan perhitungan kas atau cash count atau menghitung uang fisik yang ada, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan kas. Dan yang kedua adalah membandingkan saldo menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Dan yang ketiga adalah membuat daftar koreksi jika diperlukan atau membuat jurnal koreksi jika ada kesalahan. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan kas. Nah, di sini kita ada soal, susunlah neraca saldo audit jika neraca sebesar 2 juta, saldo buku kas 800.000, uang fisik 500.000. Di sini kita akan mencari tentang neraca saldo audit. Saldo buku kas sebesar 800.000. Maksudnya di sini catatan aliran uang masuk dan keluar yaitu ada 800.000 pada buku kas. Sedangkan uang fisik 500.000 yaitu uang fisik yang ada yang dihitung langsung fisiknya sebesar 500.000. Untuk petanya seperti ini, yaitu neraca perusahaan atau buku kas yaitu ada 800.000. Sedangkan bukti auditing, bukti uang fisik adalah 500.000. Di sini kita akan menggunakan jurnal koreksi, lalu akan menghasilkan saldo audit. Untuk yang pertama, di sini kita akan menghitung uang fisik yang ada. Misalnya di sini 100.000 ada satu lembar menjadi 100.000, 50.000 ada satu lembar jadi 50.000, 20.000 satu lembar menjadi 20.000, 10.000 8 lembar 80.000, 5.000 10 lembar 50.000, 2.000 20 lembar 40.000, sehingga jumlah uang kertas yang ada Rp340.000. Dan uang logam 1.000 ada 50 keping jadi 50.000, 500 ada 40 keping jadi 20.000, 200 ada 300 keping 60.000, dan 100 ada 300 keping menjadi 30.000. Dan jumlah uang logam adalah 160.000. Di sini dapat diketahui untuk uang fisik atau uang yang dihitung adalah sebesar 500.000, saldo buku kas sebesar 800.000, sehingga menyebabkan selisih kurang sebesar Rp300.000. Selanjutnya kita cek kembali catatan yang ada di buku kas. Misalnya di sini 1 Desember 2020 terdapat uang masuk sebesar Rp2 juta. Lalu bayar uang sewa muka sebesar Rp500.000, bayar listrik, air, dan telepon Rp300.000, bayar spanduk Rp300.000, dan beli bensin misalnya Rp100.000. Sehingga saldo akhirnya adalah Rp800.000. Jika sudah diketahui saldo akhirnya Rp800.000, lalu kita di sini akan menelusuri atau men-tracking dengan cara uang fisik yang jumlahnya Rp500.000
Di sini kita akan dikurangi dengan uang debit yang ada, misalnya 2 juta, dan uang kredit yang ada ditambahkan sebesar 1.200.000. Jadi 500.000 dikurangi 2 juta ditambah 1.200.000, maka di sini akan menghasilkan selisih kurang sebesar Rp300.000. Terdapat selisih, maka selanjutnya kita akan membuat jurnal koreksi. Di sini saya akan membuat dua kemungkinan, misalnya jika uang hilang dan ada pengeluaran yang belum tercatat. Misalnya jika ada uang hilang sebesar 300.000 dengan jurnal debit modal 300.000 dan kas kredit sebesar 300.000. Dan jika ada pengeluaran yang belum tercatat, misalnya di sini ada beban X-Banner sebesar 200.000, beban bensin sebesar 50.000, dan beban ATK 50.000, sehingga jumlah beban di debit 300.000 dan di kredit Rp300.000. Maka, di sini jika diketahui saldo buku kas sebesar 800.000, uang fisik sebesar 500.000, neraca sebesar 2 juta, maka saldo audit yang dihasilkan sebesar 1.700.000.